Walaupun dia itu tadi anak iblis juga kan, muridnya Gilbert anak iblis. Ya kan dia si Gilbert ngatain saya anak iblis, katanya bikin gaduh. Nah sekarang saya Budi bikin gaduh juga, anak iblis juga. Tapi nggak keluar ya kata anak iblisnya. Ya, memang anak iblis dengan tidak anak iblis itu bagi Gilbert itu tergantung kedekatan ya, bukan tergantung predikat, bukan tergantung perbuatan tapi kedekatan. Nah itulah surganya Gilbert ya. Yang kasih perpuluhan banyak masuk surga, yang nggak perpuluhan ya kamu cukup tinggal di Hades saja katanya Gilbert kan. Habis berdoa mencaci maki. Oh, bukan mencaci maki, ini suara kenabian, makanya berdoa dulu biar tajam suara kenabiannya. Oh, kalau tanya pro siapa, saya nggak mau bilang pro siapa nih, karena yang satu juga udah ketahuan boroknya, yang satu juga ngawur gitu kan. Yang satunya rajin minta maaf ya. Saya yakin dia lagi krisis gambar diri, Gilbert, makanya rajin minta maaf. Orang yang rajin minta maaf itu biasanya krisis gambar diri ya. Nggak salah dia minta maaf. Oke, dikit-dikit dia minta maaf. Oke, ada ketakutan di dalam hatinya. Oh, itu rendah hati, Pak Gundul Mupeang, itu bukan rendah hati, itu minder. Shalom semua Papua Barat, minggu depan ya. Minggu ini belum bisa bikin acara Papua. Pak Ponto juga masih di Papua lagi mumet ya kan. Kita minggu depan kita akan bicara Papua, jangan lepaskan Papua bersama dengan narasumber-narasumber. Mudah-mudahan Ibu Vero bisa kita rayu untuk bisa hadir di dalam pertemuan Zoom kita. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah nasihat N26 untuk Saifuddin, Gilbert, dan Mahfud MD. Wah, ini bertiga bertengkar terus nih. Waduh, lama-lama dijitak juga nih sama Pak Putih nih, kepretin juga nih. Oke, sebelum saya kepanasan menggelinjang kejang-kejang, kita dengarkan laporan dari Pak Pendeta Jimmy Sun. Silakan Pak Pendeta Jimmy Sun, hajar beh. Oke, terima kasih para diaken sesi 1, semua sudah selesai Pak Paul. Terima kasih. Jadi total hari ini 1.500 pack nasi bungkus sudah kita bagikan. Minggu depan sudah beranjak lagi ke 1.800, 1.700, 1.800 sudah mulai stabil. Ya, terima kasih dukungan Pak. Bosan-bosan menabur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, semakin diberkati dan semua usaha pekerjaannya mendatangkan berkat dan sukacita berkelimpahan dan kesehatan tetap menjadi milik bagian kita semua. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan melalui Zoom Dr. Mensos maupun gubrak-gubraknya Pak Paul. Kami para diaken daripada Yayasan Damaris Pancasila boleh senantiasa melakukan diakonia. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Luar biasa Pak Pendeta Jimmy Sun, para donatur, para penatua, para diaken dan tukang masak sesi 1 sesi 2, God bless you all, I love you full. Waduh, luar biasa. Ini mohon maaf ya, ini teman-teman diaken-diaken, mohon sabar, kita sedang ada godok SOP-SOP-nya ini, mungkin ada beberapa yang tidak menyenangkan, nggak nyaman, tapi kita memang lagi pikirkan ya, memang sekarang ini dilema sekali ya, kita memang kita mau tingkatkan, tapi supaya pertanggungjawaban kita, kan kalian dengar sendiri kan, itu ocehannya orang-orang para pengkhianat ini kan, Anda dengar sendiri kan. Nah, kita juga harus hati-hati. Ya harus bukan takut, tapi ya memang kita harus hati-hati. Anda tahu siapa orang paling jujur? Musuh-musuh kita. Ya, mereka bisa lihat celah-celah yang kita terlewatkan. Wah, musuh-musuh itu. Ya, makanya saya tidak pernah membenci musuh. Tuhan Yesus ajari kita untuk jangan membenci musuh. Kenapa? Karena jangan-jangan musuh-musuh ini yang justru memberitahu kita loh, supaya kita lebih bagus loh, ya. Jadi Anda tahu bagaimana cara Anda bisa maju, menang perang, ya. Musuh itu jangan gini nih, ada peribahasa Cina ya. Teman itu kamu harus taruh dekat sama kamu, tapi musuh harus lebih dekat lagi. Artinya apa? Kita dengar. Ya, dengarkan musuh. Mungkin dia ngawur, mungkin dia fitnah. Tetapi itu sebetulnya ada masukan buat kita tanpa dia sadari. Ya. Karena informasi yang dia sampaikan, dia kan cari setengah mati kelemahan kita, kekurangan kita. Dicari setengah mati sampai kita modar pokoknya.
Tapi kalau kita orang-orang yang positif, mental pahlawan, kita lihat, terima kasih, kamu sudah mencarikan kekurangan kami. Kita akan tutup kekurangan itu. Itu mental pahlawan. Kalau mental pecundang, kejang-kejang, kejang-kejang. Dikritik kejang-kejang kalau mental pecundang. Wajan, fitnah apa segala macam. Kita langsung screening nih. Ding, 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 ding. Wes, kita bolong di sini nih. Yang dia ngomong, mungkin dia sadar nggak sadar. Kita perbaiki cepet-cepet sebelum yang dia ngomong kejadian. Yang dia ngomong mungkin belum kejadian, yang dia bicarain belum kejadian. Tetapi begitu dia ngomong, itu berupa fitnah, tapi kita tahu bisa kejadian suatu ketika. Kita screening dulu, cepat-cepat kita tutup. Itu mental pemenang. Gitu. Makanya kalau difitnah orang jangan kejang-kejang, kejang-kejang, jangan. Kejang-kejang, kejar, jangan. Lihat screen. Karena dia membantu kita mengevaluasi tanpa kita harus pusing-pusing. Mereka pakai teori ini, Pak. Mereka pakai teori carilah maka engkau mendapat. Jadi kalau dia cari kesalahan kita, dia pasti dapat. Ya pasti dapat. Masalahnya Terima kita kasih. mau berubah enggak? Masalahnya kita mau berubah enggak dengan kesalahan masa lalu? Betul. Jangan baper. Kita berubah, kawan. Kita harus berubah. Jadi ada pengawas tanpa kita bayar mengawasin kita. Kalau saya senang banget, Pak, sebenarnya, Pak. Supaya kita nggak kepleset. Bener. Bagus itu ya. Jangan jadi mental pecundang kitanya. Jangan mau dibego-begoin juga ya. Oke, tema kita lanjutkan. Nasihat N26 untuk Saifuddin, Gilbert, dan Mahfud MD. Tambah panas ya, tambah seru nih ya. Waduh. Kalau tanya pro siapa, saya nggak mau bilang pro siapa nih, karena yang satu juga udah ketahuan boroknya, yang satu juga ngawur gitu kan. Yang satunya rajin minta maaf ya. Saya yakin dia lagi krisis gambar diri, Gilbert, makanya rajin minta maaf. Orang yang rajin minta maaf itu biasanya krisis gambar diri ya. Nggak salah dia minta maaf. Oke, dikit-dikit dia minta maaf. Oke, ada ketakutan di dalam hatinya. Oh, itu rendah hati, Pak Gundul Mupeang, itu bukan rendah hati, itu minder, rendah diri. Coba Anda sering ya, pembantu Anda kan, iya maaf. Filmnya siapa itu ya? Filmnya yang apa? Bajai Bajuri itu loh, yang rajin minta maaf itu loh. Ada ibu-ibu yang rajin minta maaf. Iya maaf, bolak-balik minta maaf, terus nggak salah juga minta maaf. Itu tipikal orang-orang yang minder, yang rendah diri. Orang-orang yang rajin minta maaf. Kalau nggak salah jangan minta maaf ya. Kalau salah kita harus minta maaf. Langsung. Jangan ditunda, jangan pakai pikir panjang. Nggak usah gengsi. Tapi kalau Anda tidak salah, jangan minta maaf. Kalau ada orang nggak suka sama Anda minta maaf bukan karena Anda benar. Tapi Anda minta maaf mungkin Anda sedang menyinggung dia atau ada sesuatu yang memang Anda nggak benar. Tapi bukan Anda minta maaf, misalnya Anda udah yakin udah benar, minta maaf karena, saya minta maaf karena saya diakonia. Lucu kan? Ya saya bilang sama Amin Wijaya, saya minta maaf karena saya diakonia sehingga melukai perasaanmu. Ya Saifuddin, saya minta maaf karena saya diakonia sehingga melukai perasaanmu. Ya Saifuddin, saya minta maaf karena saya membuka rekening saya sehingga kamu yang tidak pernah jujur, ya kan? Menjadi tersinggung, kan? Para youtubers yang suka cari duit dari YouTube jadi tersinggung gara-gara saya terbuka, gara-gara saya jujur. Masa saya minta maaf? Apakah Anda minta maaf karena jujur? Kan goblok namanya. Pernah nggak para rasul minta maaf karena memberitakan Injil? Pernah nggak para Yesus minta maaf karena memberitakan Injil? Pernah nggak para nabi itu minta maaf karena dia maki-maki rajanya? Nggak pernah, ya, nggak pernah. Makanya saya kalau disuruh minta maaf, saya bingung apa yang mau dimaafin, apa yang mau dimintain maaf. Kalau saya disuruh minta donasi, saya akan dengan semangat 45, semangat api Pentakosta, saya akan minta donasi, kirim ke Damaris Pancasila. Yesus juga nggak minta maaf kok, Pak, waktu sudah dibalik-balik meja tuh di bait suci. Iya, nggak pakai minta maaf. Balik-balik. Aduh maaf, saya tadi kemarin kelepasan nih, makanya saya balikin bait itu meja bentuk uang, saya minta maaf karena kemarin saya lost control ya. Aduh Hanas, Kayafas, saya minta maaf dengan ini, permohonan maaf saya
karena saya sudah membalikkan meja penukar uang dan merusak semua kandang kambing domba dan kambing merpati sehingga kerugiannya 10 ekor domba menjadi cacat karena saya gebukin, 10 ekor merpati kehilangan matanya, dan 1 ekor unta kehilangan kakinya. Kan nggak begitu kan? Nggak ada Yesus minta maaf. Kalau kita porak-porandakan, masa kita disuruh minta maaf? Suara mana ada Nabi minta maaf? Ade Armando salah, ya, bilang bahwa di dalam Kristen juga ada, salah dia. Kalau di dalam Alkitab, mau Anda tanya sama siapapun, ayat itu tafsirannya bukannya seperti Ade Armando pikir. Kalau di dalam Al-Quran, mau tafsirannya apapun, asbabun nusulnya bagaimanapun, dari zaman ke zaman, ya tafsirnya begitu, dari zaman ke zaman. Kalau ada yang tidak menafsirkan itu, ya salah. Artinya dia bukannya dia menafsirkan, tapi dia menghindari ayat itu, di skip sama dia. Ya jadi dalam hal ini Saifuddin benar. Dalam hal ini Saifuddin benar di skip. Nah, kalau saya setuju ngomong di skip. Tapi kalau bilang dihilangkan ya memang agak sulit ya kalau dihilangkan. Tapi kalau di skip itu benar ya. Di skip itu dilewati saja ayatnya. Nah, tapi kalau di Cina ya Al-Qur'annya itu tipis sekali. Jadi cuma 30% saja. Hilang. Di Cina itu Al-Qur'annya jadi tipis. Waduh, saya tuh lupa ya. Kemarin siapa ya yang katanya punya Al-Qur'an Cina itu ya, di Cina itu. Sebentar ya, saya ingat kemarin siapa ya. Saya mau minta nanti saya mintakan deh. Ya, jadi salah satu penyebab orang-orang Uighur itu bentrok sama Cina karena mereka nggak mau pakai Al-Qur'an yang dari pemerintah Cina. Itu salah satunya ya. Sebentar ya, saya lupa ya. Sebentar, siapa yang kemarin tawarin saya itu loh. Nanti saya carikan. Sudah saya bilang iya, tapi saya lupa janjian karena saya sibuk pindahan. Nah di Cina itu Al-Qur'annya tipis ya, lebih tipis karena nah itu ide itu Saifuddin dapat dari situ tuh. Ya, dapat dari situ karena di Al-Qur'an di Cina tipis, ayat-ayat Al-Qur'an yang radikal-radikal itu dihilangkan. Jadi Saifuddin dalam hal ini nggak salah sebetulnya. Ya di luar saya memang orang yang menyebalkan si Saifuddin ya, tetapi kalau kita memang dia nggak salah, kita bilang nggak salah dong, gimana sih, ya kan? Oh, jangan orang nggak salah disalah-salahin gara-gara kita sebel sama dia, nggak boleh juga, ya kan? Enggak, dalam Kristennya nggak ada. Lo itu perjanjian lama itu cerita orang Yahudi, orang Israel, bukan cerita Kristen. Nah, kalau ada sampai yang menerjemahkan gitu, orang tolol sekali. Ya kan, makanya orang-orang pendeta-pendeta yang rajin khotbah perpuluhan dari perjanjian lama juga tolol, pendeta tolol itu. Wah sorry ya, memang saya ngomong apa adanya, pendeta tolol. Berarti dia kudu bunuh homoseks juga. Kalau dia ngambil ayat perpuluhan dari perjanjian lama, maka dia harus bunuh yang homoseksual juga. Itu konsekuensinya. Iya dong, kalau diambil yang satu nggak perlu dipilih-pilih yang lain. Sembarangan nih pendeta-pendeta. Masuk Gilbert, harusnya dia bunuh orang-orang homoseks juga. Si Gilbert ini. Nah ini juga nasihat untuk si Gilbert. Jangan mudah minta maaf. Mengapa jangan mudah minta maaf? Ya berarti kamu punya krisis. Kamu ada krisis dengan hidupmu. Kenapa? Saifuddin nggak salah kok. Ya kan? Walaupun dia itu tadi anak iblis juga kan. Muridnya Gilbert anak iblis. Ya kan dia si Gilbert ngatain saya anak iblis, katanya bikin gaduh. Nah sekarang Saifuddin bikin gaduh juga, anak iblis juga. Tapi nggak keluar ya kata anak iblisnya ya. Memang anak iblis dengan tidak anak iblis itu bagi Gilbert itu tergantung kedekatan ya, bukan tergantung predikat, bukan tergantung perbuatan tapi kedekatan. Nah itulah surganya Gilbert ya. Yang kasih perpuluhan banyak masuk surga, yang nggak perpuluhan ya kamu cukup tinggal di Hades saja katanya Gilbert kan. Habis berdoa mencaci maki. Oh bukan mencaci maki, ini suara kenabian, makanya berdoa dulu biar tajam suara kenabiannya. Goblok lu. Suara kenabian itu biar tajam, harus berdoa dulu. Kalau nggak berdoa dulu suara kenabian nanti salah, meleset nanti. Kita memberi suara kenabian supaya jangan meleset. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Oke, luar biasa. Sebentar ya, nanti saya lanjutkan nasihatnya ya. Ini Pak Putih tadi ada mau bicara apa Pak Putih? Beta Maluku mana nih? Beta Maluku udah datang, Beta Maluku. Absen dulu Beta Maluku. Ada Pak, ada Dit. Bentar, tapi jadi-jadian apa beneran?
Asli Pak Oh Paul. asli, oke. Jadi co-host dulu, bentar. Oke, Sabtu depan kita lagi ya. Sabtu ini Tadi saya malam seru tuh di Jangan Sabtu tempatnya ini, Pak Sabtu ini Pendeta saya Maluku. ngajar sama meeting sama Damari, Sabtu depan aja. Sabtu depan, oke. Sambil lihat situasinya Saifuddin, nanti kita update di channelnya Beta Maluku. Siap, Pak siap. Beta bagus tuh tadi malam, keren. Iya, Terima tadi malam kasih, saya Pak ikut Putih. nonton itu. Terima kasih Pak Putih. Oke, cek dulu. Nah, Raja Uti absen. Mana nih Raja Uti? Tes. Ya, Pastor. Oke, Siap. dulu. Nah, kita mesti hati-hati sekarang ini ya. Soalnya kita banyak diboikot sama orang-orang, sembarangan di remove ya. Kasihan ya, nggak bisa masuk lagi. Oke, silakan.